Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Muhammad Reza Isanto 0157 dan saya sendiri Miftahul Aniftia NPM 0162. Di sini saya akan mempresentasikan bab buku yang berjudul Pendidikan Guru yang Disempurnakan Teknologi untuk Abad 21, yaitu Tantangan dan Kemungkinan. Nah, ini adalah timeline topik yang akan saya presentasikan hari ini. Nah, yang pertama itu ada tujuan utama pendidikan STEM. Yang kedua itu cara teknologi membantu mengatasi tujuan STEM. Yang ketiga, guru STEM menggunakan teknologi. Yang keempat, mengembangkan TPCK guru melalui metode fisika. Dan yang kelima adalah pengaruh pemodelan peer instruction terhadap TPCK calon guru. Nah, yang pertama adalah tujuan utama pendidikan STEM abad 21. Nah, sebelum ke pembahasan mengenai tujuan pendidikan STEM pada abad 21, sebelumnya saya akan membahas mengenai bahwa STEM itu tadinya bukan STEAM, tetapi STEM, STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, namun sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk menguji kembali keterlibatan guru STEM dengan teknologi sambil mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat membantu guru menyatukan kembali antara seni budaya dengan IPA. Oleh karena itu, dirubahlah dari STEM menjadi STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Nah, saya akan lanjutkan ke tujuan utama pendidikan STEM abad 21. Nah, yang pertama itu adalah memiliki apresiasi terhadap keindahan dan keajaiban ilmu. Nah, di sini itu diharapkan siswa itu mampu menghargai ilmu, mampu mengapresiasi ilmu itu sendiri dan menganggap bahwa ilmu itu indah, sehingga mereka bisa menyerap ilmu itu dengan baik. Nah, yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang cukup tentang sains dan teknik untuk terlibat dalam diskusi tentang isu-isu terkait. Jadi, diharapkan siswa itu memiliki pengetahuan yang luas, mengetahui berbagai wawasan tentang sains dan teknik, agar ketika di kelas guru itu melakukan diskusi, siswa sudah tahu tentang isu-isu terkait. Nah, yang ketiga, konsumen yang cermat dari ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, konsumen di sini yang dimaksudkan adalah siswa itu sendiri atau guru itu sendiri. Yang dimaksud adalah mereka harus cermat dari ilmu pengetahuan maupun teknologi informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang terakhir adalah, yang keempat adalah mampu terus belajar tentang ilmu pengetahuan di luar sekolah. Jadi siswa itu tidak hanya belajar sendiri, tidak hanya belajar di dalam kelas, di sekolah, tapi dengan mereka belajar STEM ini, maka di luar sekolah pun siswa akan mampu belajar sendiri. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah memiliki keterampilan untuk memasuki karir pilihan mereka, termasuk karir di bidang sains, teknik, maupun teknologi. Nah, dimaksudkan di sini adalah ketika siswa sudah memiliki keterampilan, sudah belajar STEM pada sekolah menengah, maka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, siswa sudah lebih mudah untuk memilih bidang sesuai dengan bakatnya, sesuai minatnya. Dan ketika dia sudah masuk ke bidang tersebut, maka mereka sudah mempunyai bekal sendiri, seperti itu. Nah, yang kedua adalah cara teknologi membantu mengatasi tujuan pendidikan STEM. Jadi ada 3 cara yang digunakan di buku ini. Yang pertama yaitu menggunakan sistem akuisisi data untuk menjadikan pembelajaran STEM menjadi otentik.
Yang kedua, penggunaan simulasi komputer dan pemodelan perangkat lunak untuk mengembangkan pola pikir ilmiah dan berpikir kritis. Nah, yang ketiga itu penggunaan sistem respon elektronik untuk apa? Untuk mendorong siswa terlibat aktif dan pembelajaran menjadi bermakna. Langsung saja kita akan bahas contoh-contoh dari setiap teknologi ini. Nah, ini yang pertama itu contoh dari akuisisi data, yaitu Logger Pro. Nah, Logger Pro ini itu membantu siswa itu mengembangkan apresiasinya terhadap STEM itu sendiri. Nah, penting sekali untuk melibatkan siswa dalam penyelidikan otentik yang berakar dari fenomena kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka akan lebih mudah dalam menyerap ilmu yang sudah diberikan oleh guru. Nah, sistem akuisisi data ini mencakup berbagai sensor, yaitu ada perangkat keras dan juga perangkat lunak yang tersedia untuk analisis data yang memungkinkan sinkron maupun analisis data asinkron. Nah, selain itu, akuisisi data yang digerakkan oleh sensor dapat dikombinasikan dengan perekaman video percobaan untuk membantu siswa menghubungkan beberapa representasi dan fenomena yang sama. Nah, di sini itu ada contoh ya. Yang atas ini ada siswa yang berdiri di pelat gaya atau seperti timbangan. Nah, yang lalu yang di bawah ini adalah Logger Pro-nya. Jadi di sini ada grafiknya. Nah, selain siswa itu dapat menganalisis data, siswa juga dapat belajar secara teoritis. Yaitu apa? Mereka dapat belajar hukum Newton juga melalui teknologi ini. Nah, contoh lain dari ini adalah Logger Pro adalah siswa dapat merekam video di luar kelas. Nah, misalnya saja siswa ini pulang sekolah atau sedang berada di rumah, mereka melihat benda-benda yang bergerak atau benda yang bertabrakan, atau ketika di rumah mereka menyirami tanaman, air keluar yang dari selang, itu mereka rekam, mereka video, itu bisa nantinya diimpor ke perangkat lunak Logger Pro ini dan langsung akan bisa muncul grafik seperti yang gambar yang ada di contoh. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan simulasi komputer untuk mengembangkan pola pikir ilmiah dan berpikir kritis. Dan di sini itu contohnya adalah PET. Nah, simulasi komputer seperti proyek PET ini adalah contoh rangkaian komputer STEM yang simulasinya itu dibangun di atas bukti penelitian pendidikan yang solid. Nah, simulasi ini itu membantu siswa tidak hanya untuk memahami konsep-konsep ilmiah seperti radioaktif, tetapi juga melakukan penyelidikan ilmiah di lingkungan secara virtual. Nah, maksud dari virtual di sini adalah kalau di contoh yang pertama di Logger Pro tadi itu adalah dikaitkan dengan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari siswa, kalau di sini itu lebih dikombinasi. Jadi ada yang kehidupan sehari-hari, namun juga ada yang virtual seperti itu. Nah, contoh simulasi komputer dari fenomena alam itu seperti radioaktif, cahaya, suara, dan musik di lingkungan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di gambar yang atas ini adalah contoh gelombang ya. Nah, ini gelombang suara, bisa musik juga. Di sini itu ada amplitudo, ada frekuensi, ada dampingnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah untuk contoh untuk radioaktif. Nah, efek pedagogis dari simulasi komputer di kelas STEM ini itu tergantung pada kemampuan guru untuk menerapkannya secara efektif. Jadi, tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi ya kemampuan guru, keterampilan guru juga dibutuhkan di sini gitu. Untuk apa? Untuk menerapkan teknologi ini secara efektif di pembelajaran sehari-hari. Di pembelajaran sehari-hari dan menyelaraskannya dengan kegiatan yang dijalani dengan penilaian di akhir nantinya. Nah, ini contoh dari yang ketiga, yaitu penggunaan sistem respon elektronik untuk mendorong siswa terlibat aktif dan pembelajaran lebih bermakna. Nah, di sini disebut dengan PI atau peer instruction.
Nah, peer instruction ini memanfaatkan sistem respon kelas atau disebut clickers untuk melibatkan siswa dalam aktivitas dan diskusi interaktif melalui pertanyaan pilihan ganda konseptual yang menargetkan siswa kesulitan yang sering disebut sebagai kesalahpahaman. Nah, yang dimaksudkan dengan siswa kesulitan di sini adalah pertanyaannya itu tingkat tinggi, jadi siswa itu mampu menguasai itu dengan baik, walaupun soal yang diberikan guru itu adalah pilihan ganda konsepsional dengan tingkat tinggi. Nah, namun biaya yang dikeluarkan menggunakan peer instruction ini itu kurang terjangkau karena setiap siswa itu harus memiliki seorang clicker untuk mengambil bagian dalam pemungutan suara. Jadi maksudnya adalah ketika siswa akan memilih salah satu jawaban yang menurut mereka benar, itu mereka harus menggunakan memiliki seorang clicker yang biayanya juga tidak murah. Oleh karena itu, belum banyak digunakan di kelas 12. Nah, tapi model sekarang ini yang lebih efektif itu adalah smartphone atau tablet. Nah, itu yang lebih populer di sekolah menengah. Namun keberhasilan PI ini atau pedagogi yang ditingkatkan dengan clicker lainnya bukanlah dalam teknologi itu sendiri, tetapi dalam keterampilan pedagogis guru dan kualitas sumber daya yang tersedia. Jadi lagi-lagi tidak hanya teknologi yang berperan, tetapi keterampilan dan kemampuan guru di sini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, sebagai calon guru harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan guru STEM yang disempurnakan teknologi. Nah, argumen utama pada bab ini itu adalah untuk mempersiapkan calon guru STEM untuk karir mengajar yang sukses di abad 21 ini. Nah, mereka harus mengalami banyak dukungan mekanisme selama program pendidikan guru yang mereka jalani. Secara khusus, metode sains yang mendukung guru itu adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 yang mendukung metode SAINS guru. Yang pertama, itu belajar bagaimana memanfaatkan teknologi pendidikan sebagai enabler pedagogis besar ide. Jadi maksudnya, guru juga harus belajar bagaimana cara memanfaatkan teknologi sekarang yang sudah mulai canggih dengan mengkombinasikan ide-ide yang mereka buat sendiri. Sehingga bisa lebih membuat pembelajaran itu menarik. Nah, yang kedua, mengalami keterlibatan aktif yang ditingkatkan teknologi sebagai pelajar dan sebagai guru. Jadi guru itu juga harus aktif, tidak hanya menuntut siswa yang aktif, tetapi keduanya juga harus saling terlibat aktif agar pembelajaran STEM juga lebih sempurna. Yang ketiga itu mengadopsi nilai-nilai pedagogis yang sesuai dengan aktivitas yang disempurnakan dengan teknologi ini. Nah, maksudnya guru harus mengambil nilai-nilai positif, nilai-nilai pedagogis yang baik ketika menggunakan teknologi yang ada. Dan yang terakhir adalah merancang dan menerapkan materi pendidikan yang ditingkatkan teknologi yang melayani tujuan pedagogis yang jelas. Jadi diharapkan ketika guru sudah melakukan pendidikan sebagai calon guru, itu sudah bisa merancang dan menerapkan materi pendidikan dengan teknologi dan disesuaikan dengan pedagogis yang jelas. Nah, yang keempat, TPCK mengembangkan TPCK guru melalui metode fisika. Nah, di sini itu di buku ini dijelaskan bahwa penulis itu melakukan sebuah penelitian dan langkahnya itu ketika kursus itu seperti ini. Yang pertama itu diskusi tentang pentingnya keterlibatan siswa aktif dan bagaimana peer instruction membantu mempromosikannya dalam konteks pengajaran fisika. Jadi, di kursus itu calon-calon guru ini dibentuk kelompok dan mereka itu diskusi bagaimana sih pentingnya keterlibatan siswa aktif dan bagaimana juga implementasi peer instruction tadi dalam konteks pengajaran fisika. Nah, lalu yang kedua, instruktur berfokus pada pembelajaran konseptual siswa dan pengembangan pertanyaan konseptual yang efektif secara pedagogis. Jadi di sini instruktur kursusnya itu mengajarkan bagaimana sih membuat pembelajaran konsepsional siswa dan bagaimana sih pengembangan pertanyaan konseptual yang efektif secara pedagogis. Nah, yang ketiga, calon guru juga didorong untuk menggunakan
sumber khusus pertanyaan konseptual STEM yang sudah dirancang oleh tim peneliti. Nah, selain sudah diberikan arahan, guru juga didorong untuk bagaimana cara menggunakan sumber yang sudah disediakan oleh instruktur. Lalu yang langkah keempat adalah saat TPCK calon guru menguat, mereka diminta untuk memulai merancang pertanyaan konseptual mereka sendiri. Nah, TPCK itu adalah Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi ketika TPCK-nya calon guru ini sudah menguat, maka mereka diminta untuk mulai merancang pertanyaan itu sendiri. Karena tadi sudah dicontohkan, sudah diberi arahan, maka di langkah sekarang ini guru diminta untuk membuat itu sendiri. Nah, langkah yang kelima adalah instruktur kursus dan asisten pengajar memberikan umpan balik formatif yang terperinci. Jadi, mereka menilai apakah pertanyaan calon guru ini sudah baik ataukah butuh arahan lagi. Nah, langkah yang terakhir adalah pertanyaan dibagi antara anggota kelompok, sehingga calon guru memiliki kesempatan untuk mengomentari mereka dan mengubah ide. Jadi pertanyaan tadi juga dibagikan ke sesama anggota kelompok. Jadi sesama calon guru ini bisa saling mengomentari hasil satu sama lain dan dapat merubah apa yang sudah mereka buat. Nah, kursus metode ini itu sudah dilakukan dengan praktik sekolah selama 10 minggu, di mana calon guru mampu mengajar pelajaran fisika dan menerapkan pedagogi matematika, termasuk peer instruction. Nah, selama praktik ini calon guru itu diamati oleh penasihat sekolah dan universitas mereka sendiri, serta oleh pengajar mata kuliah metode fisika. Nah, yang kelima yaitu pengaruh pemodelan peer instruction terhadap TPCK calon guru. Nah, yang pertama itu ada calon guru memperoleh TPCK yang diperlukan untuk merancang pertanyaan pilihan ganda konseptual yang efektif secara pedagogis. Nah, jadi setelah guru itu mengikuti kursus, guru itu harus memperoleh TPCK itu sendiri sehingga bisa digunakan guru untuk merancang pertanyaan pilihan ganda konseptual yang efektif secara pedagogis. Nah, yang kedua, calon guru menggunakan teknologi seperti simulasi komputer dan data sistem akuisisi untuk merancang pertanyaan yang didorong oleh inquiry. Jadi, ketika guru mengikuti kursus peer instruction atau metode fisika tadi, itu tentunya guru juga diajari bagaimana sih cara menggunakan teknologi, maka guru juga harus bisa menerapkannya di pembelajaran. Nah, yang ketiga, calon guru mencontoh berbagai cara implementasi peer instruction selama kursus metode. Jadi, guru juga harus memperhatikan instruktur ketika menjelaskan di kursus metode fisika. Untuk apa? Jadi, guru bisa mencontoh, bisa mengingat-ingat, oh ini caranya, ini metodenya, dan nantinya bisa diterapkan di pembelajaran di kelasnya. Dan yang terakhir adalah wawancara dan diskusi kelompok terarah menunjukkan bahwa calon guru terlibat aktif selama kursus metode fisika. Nah, jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kursus calon guru itu dibentuk kelompok untuk saling berdiskusi dan melakukan wawancara terarah untuk menunjukkan bahwa calon guru itu bisa terlibat aktif selama kursus metode fisika. Nah, kesimpulan yang terakhir. Bab ini membahas tujuan pedagogis abad ke-21 yang dapat diatasi melalui keterlibatan calon guru STEM dengan teknologi. Itu juga dibahas kemungkinan menggunakan teknologi modern untuk membawa ke dalam STEM pendidikan, seperti simulasi komputer, perangkat lunak, matematika, dinamis, dan lingkungan belajar yang sebenarnya. Kami menguraikan mengapa keterlibatan teknologi aktif harus menjadi bagian penting dari program pendidikan guru dan bagaimana teknologi dapat dimasukkan ke dalam kursus metode STEM. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.